Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Kurniawan, siswa prodi PPKN kelas B FIS UNJ tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan cara menggunakan aplikasi ataupun software dari Mendeley. Nah, Mendeley ini merupakan aplikasi ataupun software yang digunakan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis ataupun menuliskan referensi di baik di makalah kita, di tulisan-tulisan kita. Untuk penggunaannya yang pertama adalah kita akan, belajar bagaimana cara mendownload-nya. Nah, mendownload-nya itu, menggunakan, kita langsung saja buka Chrome. Nah, setelah itu kita langsung, klik bagian, ataupun menulis mendeley.com. Nah, setelah menulis mendeley.com seperti ini, dia akan, kita akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, di halaman ini kita akan scroll ke bawah. Ini adalah website dari Mendeley-nya. Nah, di sini akan ada tulisan download Mendeley. Nah, setelah kita klik, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Nah, setelah kita klik, ia akan seperti ini. Nah, di sini kita harus melihat apakah OS yang kita gunakan itu sesuai dengan yang kita download. Nah, di sini ada beberapa macam. Karena kebetulan saya menggunakan OS dari Windows, jadi dia secara otomatis akan mendeteksi bahwa saya menggunakan OS dari Windows. Nah, ada juga yang menggunakan macOS. Nah, di sini dia ada opsi lain-lain menggunakan macOS ataupun juga menggunakan Linux. Nah, setelah kita download itu cukup lama dalam proses penginstalannya, proses pendownloadannya. Setelah download selesai, maka kita langsung membuka aplikasinya. Namun sebelum kita buka aplikasinya, kita akan lebih baik jika kita terlebih dahulu melakukan registrasi di halaman sign up dari Mendeley-nya. Nah, halamannya seperti ini di sini. Nah, ini kebetulan saya sudah daftar. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar, bisa langsung mendaftar menggunakan email dan lain sebagainya. Seperti kita mendaftar pada umumnya. Nah, setelah kita masuk ke bagian Mendeley desktop-nya, setelah kita mendaftar di website Mendeley-nya, dia akan seperti ini. Namun jika seandainya kita belum mendaftar, dia akan kosong gitu. Jadi benar-benar bersih tanpa ada dokumen-dokumen yang lain gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita mensinkronisasikan ataupun menginstal Mendeley ini di Microsoft Word kita. Nah, di sini ada sebuah dokumen yang sudah saya rapikan sesuai dengan ketentuan dari video sebelumnya mengenai heading dan lain sebagainya sudah saya rapikan. Nah, di sini jika kita sudah menginstal Mendeley dan kita sudah mensinkronisasikannya dengan Microsoft Word, dia akan muncul sebuah menu seperti ini. Nah, seperti ini. Jika dia memang belum terinstall, maka dia tidak akan muncul seperti ini. Lalu cara menginstalnya seperti apa? Cara menginstalnya adalah kita kembali ke Mendeley-nya. Nah, di sini di pojok atas kiri ini ada beberapa menu untuk Mendeley. Di sini ada file, edit, view, tools. Nah, di bagian tools ini kita klik dan di sini seharusnya adalah jika teman-teman masih belum memasang Mendeley-nya ini dengan Microsoft Word, dia akan bertuliskan install MS Word plugin. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi tulisannya adalah uninstall. Nah, jika teman-teman belum menginstalnya, dia akan bertuliskan install MS Word plugin. Nah, tinggal klik saja di bagian ini, nanti dia akan dengan sendirinya menginstal dengan Microsoft Word-nya. Nah, selanjutnya adalah kita kembali lagi ke dokumen Microsoft Word kita. Nah, di sini jika memang sudah seperti ini, dia akan muncul menu yang khusus mengenai Mendeley ini tadi. Ada undo, refresh, export as, ada insert bibliography, ada open Mendeley. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan dokumen kita ke dalam Mendeley supaya bisa kita gunakan untuk di tulisan kita.
Nah, yang pertama adalah kita create dulu folder. Kita create folder dulu supaya apa, supaya rapi. Nah, di sini saya akan menamakan UTS dasar komputer. Kita klik. Nah, di sini cara menambahkan dokumennya adalah dengan di pojok kiri ini ada beberapa tool yang akan kita gunakan adalah tool add. Nah, di sini kita klik bagian yang segitiga terbaliknya ini. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada add files, add folder, watch folder, add entry manually. Jadi yang kita gunakan ada dua, yaitu add file dan add entry manually. Nah, yang pertama kita akan menggunakan add files. Jadi menggunakan add files ini adalah dengan kita klik add files, kita cari di mana dokumen kita. Nah, kebetulan ini sudah ada beberapa dokumen. Langsung kita pilih saja. Seperti ini. Nah, ini banyak juga. Langsung klik sampai ke bawah. Kita masukkan dengan klik open. Setelah kita open, nah dia akan dengan sendirinya masuk ke Mendeley. Nah, di sini misalnya kita pilih yang ini. Di sini kita akan melihat apa itu jadi detail dari jurnal yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini sudah sangat jelas. Di bagian lain juga ada mengenai detail dari jurnalnya. Nah, yang kedua adalah kita akan mencoba menggunakan add entry manually. Nah, dengan add entry manually ini sebenarnya sangat mudah. Di sini ada kita harus pilih dulu apa yang menjadi jenis dari bahan yang kita gunakan, yaitu ada buku dan lain sebagainya, jurnal, artikel, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kita selesai memilih, kita masukkan judul seperti biasa, lalu penulisnya, judul jurnalnya, terus tahun dan sebagainya kita isi sesuai dengan data yang tertera di jurnal ataupun buku yang kita gunakan. Ini jika memang kita tidak punya dokumennya di dalam desktop kita, di PC kita. Nah, seperti itu. Dia juga akan muncul dengan sendirinya seperti yang sudah kita lakukan tadi. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara menggunakannya dengan Microsoft Word. Nah, cukup mudah, kita akan kembali ke dokumen. Nah, di sini kita akan masukkan di kalimat pertama kita akan masukkan seperti ini, seperti itu. Sebelum tanda titik kita beri spasi terlebih dahulu, lalu langsung menuju ke bagian insert citation. Nah, setelah itu akan ada muncul menu seperti ini. Langsung kita klik Go to Mendeley. Nah, kita bisa langsung klik bagian mana saja yang misalnya jurnal mana saja yang akan kita masukkan di kalimat itu. Misalnya kita mengambil kalimat tadi itu dari jurnal dari jurnal milik Tan Tifu. Nah, kita klik. Nah, juga kita misalnya mengambil juga dari jurnal Jawad Haifah dan lain-lain ini. Kita klik juga. Nah, setelah itu, setelah kita pilih jurnalnya, kita langsung klik Cite bagian ini. Setelah kita klik Cite, dia akan dengan sendirinya masuk ke Microsoft Word tadi. Nah, di sini sudah masuk, ada 2 jurnal. Nah, seperti itu. Jadi penggunaannya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk memasukkan beberapa jurnal, sekitar 40 jurnal untuk menjadi bahan di referensi di dokumen ini. Sebelum itu saya akan pause terlebih dahulu videonya supaya tidak makan durasi. Baik, di sini saya sudah memasukkan sekitar 40 dokumen yang digunakan untuk menulis ataupun referensi dari makalah yang sudah saya buat, yang sudah saya rapikan juga sesuai dengan heading dan juga penggunaan daftar isi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memperbarui daftar isinya. Sebelum itu saya akan memeriksa dulu bagian dokumen-dokumennya.
Nah, di sini sudah rapi untuk dokumennya, kita kembali ke daftar isi. Sebelumnya kita akan perbarui terlebih dahulu daftar isinya. Ya, seperti itu. Setelah daftar isinya diperbarui, nah, begitu selesai masukkan semua dokumen tadi, semua jurnal yang sudah saya masukkan tadi itu ada sekitar 40 macam. Lalu selanjutnya adalah kita membuat daftar pustaka di bagian ujung. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah halaman khusus untuk daftar pustaka. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah style dari bibliografi ataupun daftar pustaka yang kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa macam dan kali ini kita menggunakan American Psychological Association. Dan kebetulan yang ini adalah edisi ke-7. Kita klik terlebih dahulu. Nah, setelah itu selesai, maka selanjutnya adalah kita langsung memasukkan semua referensi itu menjadi sebuah daftar pustaka hanya dengan menekan ataupun mengklik bagian ini, yaitu Insert Bibliography. Kita klik. Seperti itu. Tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah seperti itu dia akan langsung membuat data isinya secara otomatis. Nah, di sini ada 40 macam. Seperti itu ya. Nah, jadi dia sudah mengurutkannya sesuai dengan yang sudah menjadi ketentuan dari American Psychology Education. Nah, seperti itu. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah selesai. Daftar pustakanya sudah dibuat sesuai dengan kita tinggal rapikan sedikit saja. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih sudah selesai penggunaan aplikasi Mendeley-nya untuk keperluan kita menulis, baik itu makalah, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah selesai. Nah, cukup sekian video yang sudah bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.